Bisa Anda menyaksikan ini sore masih bersama saya Fazilah Khairunisa dan kita akan membahas informasi selengkapnya mengenai peran pemuda di pemilu 2024 dan telah bergabung bersama kami di studio Deputi Tim Pemenangan Muda TPN Ganjar Mahfud Darmaji Suradika. Selamat sore Mas Haji. Sore Mbak, apa kabar? Baik, Mas Haji, kalau kita ngomongin soal pemuda gitu ya di pemilu 2024, peran penting apa sih sebenarnya para pemuda ini di pemilu ini? Ya, penting banget ya, karena kan tadi udah disebutkan juga bahwa DPT terbesar itu 54% kan memang kaum muda ini gitu, dan kaum muda ini itu memiliki suara yang sangat besar gitu. Jadi kaum muda kan selalu terkenal dengan kemampuannya mereka dalam mengartikulasikan ide-idenya gitu kan. Jadi ketika kaum mudanya itu bergerak, bersuara, nah baru di situ kita bisa memberi warna yang baik untuk pemilu 2024 ini gitu. Oke, lalu kalau misalnya dari Tim Pemenangan Muda Ganjar Mahfud sendiri, bagaimana melibatkan anak-anak muda dalam kampanye? Ya, yang paling mudah seperti kalau Pak Ganjar selalu sampaikan gitu ya ketika beliau datang untuk kampanye adalah beliau ingin meminang anak-anak muda Indonesia gitu. Nah, paling gampangnya gimana dengan bergabung di Tim Pemenangan Muda Ganjar Mahfud gitu. Jadi saat ini kita sudah ada 4.000 relawan yang benar-benar termasuk di dalam Tim Pemenangan Muda di 38 provinsi. Dan apa yang dilakukan, mereka melakukan mulai dari diskusi di dalam kampus, diskusi dengan komunitas gitu ya, sampai yang sekarang kita lagi fokuskan adalah door to door ke masyarakat, datang ke kampung-kampung, bertemu petani, bertemu nelayan, dan membantu untuk mengkomunikasikan program-programnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud juga gitu. Selain itu kita juga sekarang lagi rutin banget bikin acara-acara kreatif gitu ya. Jadi acara-acara baik itu di sosial media maupun di kota-kota gitu, kira-kira itu. Jadi nanti insight apa yang akan diambil, maksudnya gagasan-gagasan apa yang akan diambil dari anak-anak muda ini? Kalau tadi pemilih muda kan di atas 50% gitu ya Mas ya? Ya, banyak banget ya. Jadi ini sebenarnya kunci dari bagaimana cara meminang anak muda gitu ya. Jadi anak muda ini atau kaum muda kita nyebutnya itu senang untuk didengarkan gitu ya. Jadi ketika ide-ide ini mampu didengarkan dengan baik oleh para capres cawapres, mereka dengan sendirinya akan berkontribusi gitu. Nah, jadi konkretnya gimana nih gitu ya, kalau dengan apa yang akan kita lakukan juga gitu, misalnya nanti di tanggal 5 Januari ini kita akan bikin suatu hackathon, ya satset hackathon kita nyebutnya. Gitu. Jadi tetap satset gitu satset, ya, karena anak muda kan terkenal dengan satsetnya gitu ya. Jadi jangan cuma ide itu jangan cuma dipikirin aja, tapi juga harus direalisasikan gitu. Nah, ini unggulnya hackathon kan biasanya anak-anak muda ini berkumpul, kita berdiskusi spesifik topik. Lalu kita cari ide dan solusinya seperti apa, dan kita bikin prototipenya supaya bisa dijalankan gitu. Nah, jadi ini bukti konkret bahwa anak muda nggak cuma bisa ngomong aja gitu ya, tapi juga bisa memberikan solusi dan dijalankan gitu. Jadi beraksi gitu ya? Beraksi, betul. Oke, nanti kalau di hackathon sendiri ini bakal melibatkan berapa banyak peserta dan masalah-masalah krusial apa yang akan dibawa terkait dengan masalah di anak muda ini, kaum muda ya. Ya, kita targetkan sekitar 200-300 peserta di yang pertama yang di Palembang ini ya, tapi kita nanti akan menduplikasi di beberapa kota juga. Betul. Kita jadi targetkan first project-nya di Palembang di ini Palembang, ya? Betul. Kita rencananya akan jalan ke 5 kota nanti di Indonesia. Nah, topik apa yang akan dibahas gitu ya? Ya, contohnya topik-topik yang dekat dengan anak-anak muda. Misalnya tentang industri kreatif gitu ya, terus juga tentang digitalisasi, dan juga dengan tentang hal-hal lain yang berkaitan dengan lapangan pekerjaan misalnya. Karena ini 3 hal ini yang sangat dekat dengan anak muda gitu ya. Oke, kita bisa punya ide, tapi kalau nggak ada kerjaan buat apa gitu kan? Tapi sejauh ini kalau tadi kan ngomongin soal digitalisasi, industri kreatif gitu ya. Tapi sejauh ini Pak Ganjar dan Pak Mahfud kan juga sudah mengkampanyekan hal-hal tersebut begitu, dan mengajak untuk anak muda untuk berpartisipasi gitu ya. Tapi ada nggak sih Mas, maksudnya yang benar-benar bikin responnya tuh baik gitu? TPN, maksudnya Tim Pemenangan Muda juga ngelihat bagaimana sih anak muda merespon Pak Ganjar dan Pak Mahfud dalam hal ini gitu. Ya, contohnya yang paling besar yang kemarin baru di launching di Jawa Tengah juga ya oleh Pak Ganjar, yaitu tentang internet gratis. Gitu. Jadi sambutannya luar biasa sekali anak-anak muda Indonesia ini, karena internet ini adalah
hal yang utama yang harus kita miliki gitu ya. Jadi tanpa adanya internet ya kita nggak bisa dapat pendidikan yang layak gitu kan. Tanpa adanya internet para content creator nggak bisa bikin konten. Ya, tanpa internet para UMKM nggak bisa jualan gitu. Jadi makanya kemarin ketika Pak Ganjar merilis internet gratis ini di Jawa Tengah gitu ya, sambutannya langsung luar biasa gitu. Iya, jadi bahkan kemarin Pak Ganjar juga bilang gitu ya bahwa internet gratis ini memang yang ditunggu-tunggu gitu oleh anak-anak muda Indonesia. Dan internet gratis nggak cuma di kota ya, tapi juga adil ke seluruh wilayah di Indonesia gitu. Nah, ini masalahnya yang pelosok-pelosok ini. Betul, gitu ya, yang pelosok apalagi gitu. Itu yang justru mereka yang sangat penting banget gitu. Dan menariknya gitu ya Mbak, yang pada saat kemarin kita juga ke Lombok, terus juga jalan ke Kupang gitu ya, ke pelosok-pelosok. Mereka itu benar-benar memang informasinya ya dari internet, apalagi kalau anak muda ya dari sosmed gitu ya. TikTok, Instagram kunci itu udah ya, kunci. Jadi kalau tanpa internet ya kita nggak bisa berkreasi anak muda gitu. Jadi makanya sambutannya anak muda luar biasa sekali buat internet gratis ini gitu. Benar, tapi kalau kita ngomongin teknologi itu juga tadi internet yang sebenarnya menjadi kunci gitu ya dalam pengembangan anak muda untuk berkreasi begitu ya. Sejauh mana sih anak-anak muda ini untuk update teknologi atau menguasai teknologi di zaman sekarang yang nantinya akan berdampak pada kehidupan mereka mendatang. Ya, nah ini yang mungkin penting ya untuk kita pahami di Indonesia gitu. Kita bisa menggunakan gadget aja itu bukan berarti kita secara literasi digital itu baik gitu ya. Oh, jadi tidak hanya itu gitu ya, tidak hanya itu gitu. Jadi makanya internet gratis ini harus juga dilanjutkan gitu ya dengan pendidikan atau digital literasi gitu. Karena banyak juga gitu ya teman-teman yang mungkin bisa membuka gadgetnya tapi ya hanya untuk scroll TikTok gitu ya, waktunya habis gitu kan. Instagram, TikTok gitu kan, boleh aja gitu ya. Yang penting kita balance juga gitu ya, bahwa sebenarnya di dalam TikTok, dalam Instagram itu juga banyak hal-hal baik yang kita bisa pelajarin gitu. Dan ke dalam konteks pemilu ini juga yang penting buat anak-anak muda ketahui gitu ya. Jangan sampai kita menilai seorang paslon itu hanya dari berita hoax atau bahkan atau misalnya berita negatif gitu ya. Jadi anak-anak muda itu harus lebih kritis gitu. Kita harus cari tahu, pasangan calon ini visi misinya apa, track recordnya gimana gitu. Karena kan kita ingin gitu ya memiliki pasangan calon yang bersih, bebas korupsi, dan juga nantinya memperjuangkan meritokrasi. Jadi anak-anak muda ini yang tadinya berproses, mereka bisa punya ruang untuk bisa berkarya lebih jauh lagi gitu. Karena kan lagi anak-anak muda ini lagi gemes-gemesnya berkreasi gitu ya, masih lagi melakukan ide-ide dan gagasan-gagasannya gitu. Tapi kalau tadi selain acara tadi hackathon tadi yang di Palembang juga ngedengerin anak-anak muda tadi, ada lagi nggak yang dilakukan oleh tim pemenangan muda untuk menarik kontribusi partisipasi anak muda dalam pemilu 2024 ini? Ya, jadi di dalam tim pemenangan muda kita juga ada beberapa brand yang memang kita bangun gitu ya untuk spesifik grup gitu ya. Jadi misalnya kita punya satu brand atau satu IP namanya Merintis Indonesia. Jadi Merintis Indonesia ini berisi para aktivis, para penggerak-penggerak komunitas yang memang mereka punya concern terhadap isu-isu sosial gitu. Nah, jadi kita wadahi, dan Merintis Indonesia ini sudah keliling ke kampus-kampus. Mereka bikin diskusi di Lombok, kemarin di Kalimantan, terus juga ada di Jogja, dan banyak tempat mereka sudah hampir di setiap kota itu punya grup-grupnya Merintis Indonesia gitu. Lalu juga ada grup IP atau brand yang kita bentuk untuk teman-teman santri. Jadi namanya Sesama. Jadi Sesama ini seduluran Santri Mahfud gitu. Jadi ini adalah para anak muda santri-santri yang intelektual gitu ya, yang mereka kritis dalam berpikir, dan mereka ini menyuarakan suaranya bahwa mereka ingin pemimpin seperti Pak Mahfud MD gitu. Jadi akhirnya mereka membentuk grup ini, dan nanti tanggal 6 itu juga akan ada satu acara diskusi town hall gitu di Jombang. Nanti akan kita targetkan untuk mendatangkan 1.000 santri. Nanti insya Allah Mbak Yeni Wahid akan hadir juga di sana gitu. Dan ada beberapa brand lainnya, misalnya Gen Hetero itu untuk para pencari kerja, mungkin teman-teman yang mau belajar dunia profesional supaya cepat dapat kerja gitu ya. Balik lagi kan, tanpa pekerjaan ide kita nggak jadi apa-apa gitu kan. Bener. Jadi yang mau cepat dapat kerja, juga mau belajar cara berbisnis, nah itu bisa ikuti program-programnya Gen Hetero gitu. Bisa di follow di Instagramnya juga. Dan mungkin yang terakhir
ada juga IP namanya peluru tak terkendali. Nah, ini kan ciri khas Pak Mahfud gitu ya. Ini unik-unik banget. Unik-unik banget namanya gitu kan. Iya, jadi peluru tak terkendali ini diisi oleh para influencer. Pada saat itu diinisiasi oleh Young Lex dan teman-temannya. Jadi Young Lex ini mengumpulkan gitu ya, yuk kita para influencer, para content creator yang ingin gitu ya, tadi sama juga ingin Pak Mahfud dan Pak Ganjar untuk menjadi pemimpin. Akhirnya mereka membuat satu grup dan akhirnya sekarang setiap ada event-event penting dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud, mereka hadir, dan juga ketika tidak ada event mereka belusukan gitu ya, datang ke jadi rumah. mereka belusukan juga, door to door juga. Door to door juga gitu, door to door. Jadi yang menarik bahwa mereka ini konten kreator nggak cuma bikin konten gitu ya, tapi mereka ada jiwa aktivismenya juga. Mereka turun bagi-bagi APK gitu ya, terus kampanye juga, mengajak anak-anak muda buat berpartisipasi juga. Jadi akhirnya warna-warna ini membuat tim pemenangan muda ini jadi lebih bervariasi gitu ya. Jadi akhirnya siapapun bikin jadi melek pemilu gitu ya, melek politik gitu ya. Betul, karena pemilu bukan hanya tentang politik gitu ya teman-teman ya. Benar, jadi bikin politik juga makin seru gitu, dan jadi kaum muda ini tidak hanya dijadikan pendulang suara, tapi mereka juga harus diberikan ruang untuk bisa berpartisipasi. Baik, terima kasih Mas Darmaji Suradika, Deputi Tim Pemenangan Muda Ganjar Mahfud, telah bergabung di iNews Sore. Terima kasih sudah diundang. Sehat-sehat selalu. Sehat-sehat selalu.